Assalamualaikum, insan muda. Malam ini, jangan hanya dengarkan dengan telinga, tapi juga dengan nyali. Karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ia adalah panggilan dari mereka yang tak lagi bernyawa, yang masih bergentayangan, mencari penenang di antara manusia. Jika kau merasa ada yang mengawasimu saat ini, jangan menoleh. Mereka suka didengar, tapi lebih suka diperhatikan. Selamat datang di cerita yang tak semua orang sanggup selesaikan. Aku gak pernah nyangka, sebuah tugas kuliah bisa jadi awal dari mimpi buruk yang gak pernah berakhir. Waktu itu semester akhir. Aku ambil jurusan sejarah, dan kayak mahasiswa lainnya, aku harus bikin skripsi. Tapi beda dari teman-teman yang pilih topik mainstream kayak perjuangan kemerdekaan, atau pengaruh Belanda dalam arsitektur, aku malah milih satu tema yang, kata dosenku, sudah terkubur bersama korban-korbannya. Peristiwa 1965. Iya, pembantaian besar-besaran yang terjadi setelah gerakan 30 September. Ratusan ribu, bahkan jutaan orang dituduh komunis, dan dihabisi. Tanpa pengadilan, tanpa ampun. Sebagian besar mayat mereka dikubur di tempat yang gak punya nama. Kuburan massal. Lubang gelap yang sengaja dilupakan. Dan justru itu yang bikin aku tertarik. Kenapa gak banyak yang berani membahas ini? Kenapa data-datanya kabur? Kenapa tempat-tempat itu seperti disembunyikan? Aku bilang ke dosen pembimbingku kalau aku ingin fokus ke wilayah Jawa Tengah. Dosenku, Pak Hermawan, seorang sejarawan senior, langsung diam waktu aku nyebut soal itu. Beberapa detik, dia cuma tatap aku tanpa bicara. Terus dia bilang, kalau kamu niat, coba telusuri Karangsari. Dulu desa itu jadi salah satu titik eksekusi. Tapi sekarang, bahkan namanya pun seperti dihapus dari peta. Aku langsung nyari Karangsari di Google Maps. Tapi gak ada. Aku coba cari di buku sejarah lokal, arsip surat kabar, semuanya nihil. Yang kutemukan cuma satu catatan dari buku tua tahun 1980-an, nyebut Karangsari sebagai desa gelap, tempat penghilangan paksa terjadi, tapi detailnya kabur. Gak ada koordinat, gak ada peta. Aneh kan? Tapi justru itu yang bikin aku makin penasaran. Aku ajak dua temanku untuk ikut. Arga, anak komunikasi yang biasa pegang kamera dan dokumentasi, dan Risa, temanku dari Fakultas Antropologi. Dia tertarik soal budaya, mitos, dan trauma kolektif. Dia juga percaya hal-hal metafisik, dan bilang dia bisa merasakan energi dari tempat tertentu. Kami rencanakan perjalanan itu hari Jumat sore. Target kami cuma 2 malam. Datang, wawancara warga, ambil fotage, lalu balik. Kami pikir, paling banter cuma ketemu cerita-cerita tua, sisa-sisa bangunan, atau ladang kosong. Tapi ternyata, tempat itu masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang hidup. Perjalanan ke sana gak mudah. Kami menyusuri jalur provinsi, lalu masuk jalan kampung berbatu yang hampir gak dilewati kendaraan. Waktu itu matahari udah mulai tenggelam, dan suasananya berubah drastis. Tiba-tiba sinyal hilang. Google Maps gak bisa diakses. Bahkan kompas digital di HP muter-muter gak jelas. Kami sempat berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ada seorang lelaki tua duduk sambil merokok. Namanya Mbah Rono. Pakai blangkon, sarung, dan sorot matanya tajam. Aku tanya pelan, "Mbah, Karangsari ke arah mana ya?" Dia diam sebentar, lalu nanya balik, "Sampean ngapain ke Karangsari?" Aku jawab, "Mau penelitian, Mbah, tentang sejarah desa itu." Dia langsung tatap kami satu persatu, lalu berkata pelan, "Kalau nanti malam kalian dengar suara tangisan dari arah ladang, jangan dihiraukan. Kalau dipanggil, jangan jawab. Dan jangan pernah bilang nama desa itu keras-keras setelah masuk ke dalam." Kami bertiga langsung saling tatap. Sempat ragu. Tapi ya, namanya juga orang tua. Mungkin cuma mitos lokal, pikir kami waktu itu. Tapi ternyata itu bukan mitos. Itu peringatan. Malam itu, tanpa sadar, kami sudah membuka pintu ke dunia yang seharusnya tetap terkunci. Pintu yang sudah ditutup dengan darah dan doa sejak 1965. Dan sejak saat itu,
Hidup kami bertiga gak pernah sama lagi. Setelah berhenti di warung Mbah Rono, kami melanjutkan perjalanan. Semakin jauh ke dalam, semakin terasa ada yang aneh. Udara malam begitu berat, dan jalanan yang awalnya beraspal, kini berubah menjadi jalan berbatu, sempit, dan berkelok. Sepanjang perjalanan, kami hanya melihat sawah yang kosong, tanpa satupun rumah yang tampak. Disinilah semua dimulai. Ketika kami sampai di Karangsari, kami tiba di desa itu sekitar pukul 9 malam. Karangsari terlihat seperti desa mati. Tidak ada penerangan, tidak ada suara kendaraan, bahkan suara hewan malam pun tak terdengar. Yang ada hanya suara langkah kami, yang sepertinya terdengar sangat keras di tengah kesunyian ini. Tiba-tiba, seakan-akan seluruh desa itu mengamati kami. Seperti kami bukan orang yang datang untuk berkunjung, tapi seperti orang asing yang tidak seharusnya ada di sini. Kami berhenti di depan rumah Bu Sarti, wanita tua yang akan menjadi tempat kami menginap malam ini. Rumahnya terbuat dari kayu jati, sudah tua, dan seperti tidak pernah tersentuh oleh waktu. Ada bau khas kayu tua yang menyelimuti udara. Pintu rumahnya terbuka, dan seorang wanita setengah baya muncul, mengenakan kain jarik tradisional. Bu Sarti menyambut kami dengan ramah. "Masuk, masuk. Sudah lama gak ada tamu," katanya dengan suara lembut. Kami masuk dan disuguhi teh hangat. Sebelum kami sempat bertanya lebih lanjut, Bu Sarti sudah mulai bercerita. Karangsari dulu adalah tempat yang penuh hidup. Banyak orang tinggal di sini, bertani, berternak. Tapi setelah peristiwa 1965, desa ini seperti mati, katanya, menatap keluar jendela. Kami tercengang. Mungkin dia tahu lebih banyak daripada yang kami kira. Aku merasa ada yang aneh ketika mataku tertuju pada sebuah foto di dinding. Itu adalah foto hitam putih, sangat tua, menunjukkan sekelompok pria yang tampaknya sedang berdiri di depan sebuah rumah. Di tengah-tengah mereka, ada seorang pria yang tampaknya lebih muda, dan dia terlihat mirip sekali dengan Arga. Aku menatap foto itu lebih lama. Apa hubungan foto ini dengan kami? Foto itu sudah lama sekali, kata Bu Sarti pelan, seperti membaca pikiranku. Itu foto orang-orang yang dulu tinggal di sini. Tapi, jangan terlalu banyak bertanya tentang masa lalu. Beberapa hal sebaiknya tetap dikubur. Aku mencoba untuk mengalihkan perhatian, tetapi Bu Sarti melanjutkan. Di sini, banyak orang yang hilang. Mereka dikubur, dan tidak ada yang tahu di mana kuburan mereka. Desa ini, tanah ini, menyimpan banyak sekali rahasia. Jangan pernah mencoba untuk menggali lebih dalam, atau kamu akan menarik perhatian mereka. Aku merasa seluruh ruangan itu mulai terasa berat. Ada sesuatu di udara yang seolah menghalangi kami untuk mengetahui lebih banyak. Kami sudah memasuki wilayah yang terlupakan oleh waktu, dan desa ini sepertinya tidak ingin kami tahu apa yang telah terjadi di sini. Malam pertama, aku terbangun sekitar pukul 2 pagi. Suara angin terdengar lebih keras dari biasanya. Tapi bukan itu yang mengganggu tidurku. Ada suara lain, suara yang samar, datang dari luar rumah. Tangisan. Seperti suara seorang anak kecil yang memanggil ibunya. Panggilan itu pelan, seperti terhisap angin malam, tapi tetap bisa kami dengar jelas. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahanku untuk tetap di tempat tidur. Aku dengar suara Arga terbangun dan berbisik. "Itu apa, ya? Suara apa itu?" Aku gak bisa jawab. Aku hanya diam, terbungkam oleh suara itu. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti. Hening. Aku kembali mencoba tidur, namun ada perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu. Pagi harinya, kami mulai bertanya-tanya tentang suara malam itu kepada Bu Sarti. Namun, reaksinya justru membuat kami semakin ragu. "Oh, itu biasa. Angin malam kadang memang bisa membawa suara-suara aneh. Jangan terlalu dipikirkan," jawab Bu Sarti sambil tersenyum. Namun matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Kami coba menenangkan diri. Tapi semakin hari, semakin banyak hal aneh yang terjadi di Karangsari. Entah itu suara-suara misterius, bayangan di sudut-sudut rumah, atau mimpi buruk yang datang tanpa bisa dihindari. Karangsari, desa ini bukan tempat yang biasa. Dan semakin lama kami berada di sini, semakin jelas bahwa desa ini bukan hanya sekadar desa mati. Ini adalah desa yang diselimuti misteri,
dengan rahasia yang sangat gelap. Pagi itu, setelah mendengar suara tangisan yang mengganggu semalam, kami merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan dengan logika. Ketika Bu Sarti mengantarkan kami ke jalan desa, aku bisa merasakan matanya yang memandang kami dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kami tidak banyak bicara. Hanya beberapa kali matanya yang mencoba mencari jawaban, tapi Bu Sarti hanya menjawab dengan senyuman yang tampaknya dipaksakan. Tak perlu takut. Semua akan baik-baik saja, katanya. Walaupun aku bisa melihat raut wajahnya yang cemas. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Satu hal yang baru saja aku ingat. Mbah Rono, orang tua itu, yang kami temui sebelumnya, terus menghantui pikiranku. Tadi malam, kata-katanya tentang suara tangisan dan peringatan untuk tidak membuka terlalu banyak hal di Karangsari, tiba-tiba terasa sangat nyata. Seakan-akan, dia tahu sesuatu yang lebih besar dari sekadar mitos desa. Aku kembali memikirkan ucapannya, kalau nanti malam kalian dengar suara tangisan dari arah ladang, jangan dihiraukan. Kalau dipanggil, jangan jawab. Dan jangan pernah bilang nama desa itu keras-keras setelah masuk ke dalam. Ada yang sangat aneh tentang kata-kata itu. Kami tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Mbah Rono tidak tampak seperti orang sembarangan, dan kata-katanya terasa seperti peringatan dari orang yang sudah lama mengenal kegelapan desa ini. Entah apa yang sebenarnya terjadi di sini, tapi kami harus tahu lebih banyak. Kami tidak bisa berhenti sekarang. Kami sudah terlalu dalam terperangkap dalam misteri ini. Kami kembali berjalan menyusuri jalan desa yang kosong. Tidak ada orang lain yang terlihat. Sesekali kami melihat rumah-rumah tua yang tampaknya tidak dihuni. Semua tampak terhenti oleh waktu. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki di belakang kami. Kami menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya angin yang bertiup lembut. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Seperti ada sesuatu yang mengikuti kami dari jauh. Arga tiba-tiba berhenti, dan menatap jauh ke depan. Apa itu? Katanya sambil menunjuk ke arah ladang di ujung jalan. Di sana, di tengah ladang yang tampak kosong, ada sebuah pohon besar, sebuah beringin tua. Kami pernah mendengar cerita bahwa pohon-pohon ini sering dianggap sakral, sebagai tempat yang memiliki kekuatan gaib. Kami memutuskan untuk mendekat, meskipun ada rasa takut yang terus mengganjal. Saat kami sampai di bawah pohon beringin itu, suasana menjadi sangat sunyi. Seperti ada yang menghalangi suara. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, bahkan suara langkah kami pun teredam. Hanya ada kekosongan yang menekan dada. Kami berdiri di sana, bingung, mencoba merasakan apa yang terjadi. Tapi tidak ada yang kami rasakan selain hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti kami. Tiba-tiba, aku mendengar suara lembut, suara seperti bisikan yang sangat dekat di telingaku. Kenapa kalian datang ke sini? Aku hampir melompat kaget. Arga dan Risa juga mendengar itu. Kami saling menatap dengan mata penuh ketakutan. Suara itu datang dari belakang pohon, di antara akar-akar besar yang menjalar ke tanah. Kami berjalan mendekat, dan dari bayangan pohon, muncul sesosok tubuh yang tampaknya tidak hidup, atau setidaknya, tidak sepenuhnya manusia. Seorang pria dengan pakaian compang-camping, matanya yang kosong menatap kami, tapi tidak bergerak. Ada yang ingin kalian ketahui, tapi kalian belum siap, katanya. Suaranya seperti datang dari jauh, penuh kesedihan. Kami mundur perlahan, takut untuk bergerak lebih dekat. Wajah pria itu mulai menghilang, berubah menjadi bayangan yang semakin memudar ke dalam tanah. Kami kembali ke rumah Bu Sarti, dengan perasaan semakin gelisah. Semakin banyak hal yang terasa tidak wajar, dan kami merasa semakin jauh terjerumus ke dalam misteri yang lebih besar. Tapi kami tidak bisa mundur begitu saja. Kami sudah terlalu dekat dengan jawaban. Di malam yang sama, Bu Sarti menyarankan agar kami mengadakan sesi doa bersama di rumahnya, agar semua roh yang masih mengganggu bisa diberi ketenangan. Tapi saat malam tiba, aku tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, sesuatu yang semakin terasa nyata. Ada yang lebih besar di balik semua ini. Dan aku mulai merasakan bahwa kami berdua, aku, Arga, dan Risa, bukanlah orang yang diinginkan untuk berada di sini. Desa ini sudah lama menyembunyikan sesuatu, dan kami semakin terjebak di dalamnya. Saat malam semakin larut, bisikan itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya.
Kalian tidak akan pergi. Kalian sudah terlalu dalam. Malam itu, perasaan kami bertiga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setiap langkah kami terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengikat kami di sini, di desa ini, sebuah kekuatan gelap yang terus mengamati setiap gerak kami. Kami kembali ke rumah Bu Sarti dengan perasaan gelisah, tidak tahu harus mencari jawaban dari mana. Bu Sarti sudah menyarankan kami untuk berdoa bersama, dengan tujuan agar roh-roh yang masih terperangkap di desa ini bisa tenang. Tapi aku tahu, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu kami. Kami bukan hanya berhadapan dengan roh-roh penasaran. Kami sedang berhadapan dengan masa lalu yang sangat gelap dan kejam. Kami duduk bersama, mencoba untuk berbicara dengan Bu Sarti tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Tapi setiap kali kami membuka pembicaraan, wajah Bu Sarti tampak semakin tegang. Jangan coba-coba mencari tahu lebih banyak, anak-anak, kata Bu Sarti, dengan suara yang hampir berbisik. Karangsari sudah cukup menderita. Desa ini sudah cukup dibayar mahal dengan darah. Aku merasa seperti ada yang sangat tidak beres. Kata-kata Bu Sarti seolah mengandung peringatan yang jelas sekali. Kami sudah berada di tempat yang salah pada waktu yang sangat salah. Tiba-tiba, tanpa diduga, kami mendengar suara ketukan yang sangat keras dari arah pintu depan. Ketukan itu datang begitu mendalam, seolah ingin membangunkan kami dari ketidaksadaran. Aku membuka pintu, dan di sana, berdiri seorang pria tua dengan pakaian serba hitam, wajahnya keras, matanya tajam memandang kami. Pria itu membawa sebuah tas besar yang tampaknya penuh dengan benda-benda tua. Kami saling bertukar pandang. Siapa dia? Maaf, anak-anak, katanya dengan suara berat. Aku hanya ingin memastikan kalian tahu, apa yang kalian cari di sini, mungkin akan lebih berbahaya daripada yang kalian bayangkan. Kami semua terdiam. Pria itu menatap kami sekilas, lalu tanpa memberi kesempatan untuk bertanya lebih jauh, dia masuk ke dalam rumah. Bu Sarti terlihat kaget, seperti mengenal pria itu. Pria itu duduk, membuka tasnya, dan mulai mengeluarkan benda-benda yang sudah usang, foto-foto hitam putih, kertas-kertas yang sudah hampir lapuk, dan beberapa benda yang terlihat seperti ritual atau sesajen. Benda-benda itu tampak sangat asing, tapi ada satu foto yang sangat menarik perhatian kami. Foto itu menunjukkan sekumpulan orang, tapi ada satu sosok yang mengarah langsung ke kamera. Matanya sangat tajam dan terlihat seperti sesuatu yang tidak manusiawi. Ini bukan sekadar cerita lama, anak-anak, kata pria itu, seraya menatap kami dengan penuh arti. Desa ini terjebak dalam sebuah kutukan. Mereka yang mati tidak akan pernah bisa pergi, dan yang datang akan terjebak. Aku merasa darahku membeku. Kutukan? Apa yang dia maksud? Semua ini semakin terasa tidak masuk akal. Bu Sarti akhirnya membuka mulut. Suaranya lirih. Dia, Pak Danu, adalah salah satu yang masih hidup setelah peristiwa itu. Dia menyaksikan semuanya. Semua yang terjadi di sini. Aku menatap Bu Sarti dengan penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Bu? Kenapa semua ini terasa begitu menakutkan? Kenapa Karangsari terasa terkutuk? Bu Sarti menunduk, matanya kosong, dan suara dari luar rumah seolah menghilang begitu saja. Sejenak, suasana terasa sangat sunyi, seperti ada yang menyelimuti kami dalam kegelapan. Karangsari tidak selalu seperti ini, kata Bu Sarti perlahan. Dulu, ini adalah tempat yang damai. Sampai pada 1965, mereka datang. Mereka yang tidak seharusnya ada di sini. Mereka yang seharusnya dibunuh dan dikubur, tetapi tidak pernah benar-benar pergi. Aku merasa ada yang sangat salah. Apa maksudnya dengan mereka yang tidak seharusnya ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi pada 1965 yang membuat desa ini terkutuk? Pak Danu, pria tua itu, kembali berbicara. Mereka yang mati di sini, tidak semuanya sudah tenang. Ada yang masih terjebak dalam tanah. Dan beberapa dari mereka mencari jalan keluar. Saat itu, angin mulai bertiup sangat kencang. Kami mendengar suara berbisik, suara yang datang dari ladang. Tangisan itu kembali terdengar. Jangan dengar itu, kata Pak Danu, dengan nada yang keras. Jika kalian mendengar suara itu, jangan pernah menjawab. Itu bukan manusia yang memanggil. Kami bertiga saling pandang.
Ada yang mengganggu pikiranku, sesuatu yang terasa sangat tidak biasa. Desperado. Kami sudah terjebak lebih dalam dari yang kami kira. Malam itu terasa berbeda. Ketika suara ketukan di pintu mulai menghilang dan Pak Danu mengungkapkan kisah yang mengerikan tentang desa ini, kami tahu kami tidak bisa mundur. Kami sudah terlalu dalam, terjebak dalam misteri yang jauh lebih gelap dari yang bisa kami bayangkan. Kami duduk di rumah Bu Sarti. Mata kami tertuju pada pria tua yang tampak penuh dengan pengetahuan yang belum kami pahami. Pak Danu berbicara dengan suara berat, seperti seseorang yang membawa beban masa lalu yang sangat berat. 1965 adalah tahun yang membawa kehancuran bagi desa ini, katanya, sambil memandang kami dengan tatapan yang tajam. Pada tahun itu, bukan hanya orang-orang yang terbunuh di sini, tapi jiwa mereka, mereka yang tidak bisa meninggalkan dunia ini. Mereka terjebak di dalam tanah, dalam kuburan massal yang tidak pernah selesai. Visual, kamera beralih keluar, menyorot ladang yang sepi dan gelap, dengan sebuah pohon beringin besar di kejauhan. Angin bertiup semakin kencang, menciptakan suasana yang menegangkan. Aku merasa tubuhku merinding. Kata-kata Pak Danu semakin membekas di pikiranku. Kuburan massal? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Pak Danu melanjutkan, seolah dia merasakan ketegangan yang membangun di antara kami. Ada yang tidak bisa mereka temukan. Orang-orang yang mati tidak bisa menemukan kedamaian. Dan itu yang membuat desa ini terkutuk. Setiap kali kuburan itu terganggu, suara mereka akan kembali terdengar. Mereka tidak akan pernah tenang. Aku merasa pusing mendengar semua ini. Risa yang duduk di sebelahku tampaknya juga mulai merasakan hal yang sama. Kami saling pandang, bertanya-tanya apakah kami sudah terlalu jauh dalam mencari kebenaran. Pak Danu, apa yang bisa kita lakukan? Kenapa kita harus mendengar suara-suara itu? Kenapa mereka memanggil kami? Tanya Arga, suaranya penuh ketegangan. Pak Danu menatapnya, lalu menghela napas panjang. Mereka memanggil, bukan untuk kalian. Mereka memanggil siapa saja yang bisa mendengar. Mereka mencari cara untuk keluar dari tanah ini. Jika kalian mendengarnya, itu berarti kalian sudah terlalu dekat dengan tempat mereka terkubur. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir di luar rumah. Kami bertiga merasa ada sesuatu yang mengganggu di sekitar kami, sesuatu yang semakin nyata. Tiba-tiba, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suara itu datang dari arah ladang, tepat di bawah pohon beringin yang tadi kami lihat. Aku dan Arga langsung menoleh, saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Kami tahu apa yang kami dengar. Itu adalah suara yang sama seperti yang kami dengar tadi malam. Jangan dengar itu, bisik Pak Danu, hampir terdengar seperti peringatan yang sangat mendalam. Jangan pernah mendekati ladang itu. Mereka bukan manusia lagi. Mereka sudah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Aku merasa ada dorongan kuat untuk keluar dan melihat lebih dekat. Seolah tubuhku tidak bisa menahan rasa penasaran. Risa menahan tanganku. Jangan. Kita sudah cukup tahu. Kita harus pergi dari sini, sebelum semuanya terlambat. Tapi rasanya semakin berat untuk berpaling. Suara itu semakin menguat, seperti memanggil-manggil kami. Tanpa kami sadari, kaki kami melangkah menuju pintu. Langkah demi langkah, kami bergerak keluar rumah. Suara itu semakin mendekat, mengisi setiap celah pikiran kami. Kami tiba di ladang, di bawah pohon beringin yang tampak seperti saksi bisu dari semua kejadian mengerikan yang terjadi di sini. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Suasana menjadi sangat hening. Aku menatap tanah itu, merasa ada yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang terkubur di sana, menunggu untuk dibangkitkan. Tak lama kemudian, suara bisikan datang kembali, kali ini lebih dalam. Lebih terdengar seperti dari dalam tanah. Kalian sudah terlalu jauh. Aku terkejut dan mundur beberapa langkah, lalu melihat sekeliling. Tanah di bawah pohon itu tampak lebih gelap, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat di sana. Ada kesan bahwa tanah itu ingin menelan kami. Pak Danu berdiri di belakang kami, menatap tanah itu dengan tatapan penuh ketakutan. Itu adalah tempat mereka, tempat yang harus tetap terkubur. Kalau kalian mengganggu, kalian akan terjebak selamanya. Tiba-tiba, tanah itu berguncang. Kami semua terjatuh ke tanah,
hampir tidak bisa mengendalikan diri. Ketika kami bangkit, aku melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan kotor, bercakar, mencoba meraih kami. "Ayo pergi!" teriak Pak Danu. Suaranya panik. Kami segera berlari meninggalkan ladang itu, berlari sejauh mungkin dari pohon beringin yang tampaknya menyimpan sesuatu yang sangat gelap di bawahnya. Kami tidak pernah merasa seseram ini sebelumnya. Sesampainya di rumah Bu Sarti, kami semua terengah-engah, tubuh kami lelah dan gemetar. Kami hanya bisa saling menatap, tidak tahu harus mengatakan apa. Pak Danu duduk di kursi dengan wajah serius. "Kalian harus pergi dari sini. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari kutukan itu." Malam itu, aku merasa ada yang berbeda. Sesuatu yang terasa lebih gelap daripada sebelumnya. Meskipun kami sudah kembali ke rumah Bu Sarti, perasaan takut tidak kunjung hilang. Kami merasa seperti terus dipantau, seperti ada mata yang mengintai setiap gerak kami. Kami duduk di ruang tamu, tubuh kami lelah dan gemetar, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Pak Danu masih duduk di sudut ruangan, matanya kosong, seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tak bisa dia lupakan. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak Danu?" tanya Arga, suaranya penuh rasa ingin tahu. "Kenapa Karangsari bisa menjadi seperti ini?" Pak Danu menatap kami dengan mata yang penuh kesedihan, seolah ada beban yang sangat berat di pundaknya. "Karangsari adalah tempat yang terkutuk," katanya dengan suara yang serak. "Bukan hanya karena orang-orang yang terbunuh di sini, tetapi juga karena apa yang mereka lakukan setelahnya. Mereka tidak memberi penghormatan pada yang mati. Mereka membiarkan jiwa-jiwa itu terperangkap, dan mereka mengutuk seluruh desa ini." Aku merasa darahku membeku mendengar kata-kata itu. Jiwa-jiwa yang terperangkap? Apa maksudnya? Kami semakin merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak berujung. Bu Sarti akhirnya membuka mulut. Suaranya hampir tidak terdengar. "Mereka yang terbunuh di 1965 bukan hanya sekadar korban. Ada yang lebih gelap yang terjadi setelah itu. Mereka yang membunuh, mereka yang mengubur, mereka yang mengabaikan. Mereka tidak pernah pergi." Aku merasakan perasaan tak terlukiskan. Karangsari ternyata bukan hanya tempat yang menjadi saksi bisu dari peristiwa mengerikan, tetapi juga tempat yang terperangkap dalam waktu, sebuah kutukan yang tak bisa diputuskan. Semua yang mati di sini, semua yang terjadi, tidak akan pernah benar-benar pergi. Pak Danu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. "Ada yang tidak tahu, ada yang terlalu kuat. Mereka yang berada di kuburan massal itu, tidak semuanya bisa dibungkam begitu saja. Ada kekuatan yang lebih besar, lebih gelap, yang mengendalikan semuanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan kalian sudah terlalu dekat." Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar rumah, menghentikan pembicaraan kami. Suara itu datang dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah pintu rumah ini tidak lagi bisa melindungi kami dari ancaman yang semakin dekat. Kami semua terdiam, saling menatap dengan mata penuh ketakutan. Ketukan itu terus berlanjut, seolah tidak pernah berhenti, semakin mendalam dan menegangkan. "Jangan buka pintunya," bisik Bu Sarti, wajahnya pucat pasi. "Itu bukan manusia. Itu mereka." Kami bertiga saling berpandangan. Ada perasaan aneh yang menyelimuti kami. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang mengetuk pintu itu? Aku perlahan menggerakkan tangan menuju gagang pintu. Tangan itu gemetar, tidak bisa mengendalikan diri. Rasanya seperti ada dorongan yang kuat untuk membuka pintu, meskipun semua naluri kami berteriak untuk berhenti. Saat aku hampir menyentuh gagang pintu, tiba-tiba suara itu berhenti. Semua menjadi sunyi. Kami bertiga berdiri dalam ketegangan, tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan dari luar. Sangat lembut, tetapi sangat jelas, seolah berbisik langsung di telingaku. "Buka pintunya." Itu suara seorang wanita, tetapi sangat berbeda dari suara manusia. Rasanya berat, gelap, seolah berasal dari kedalaman tanah itu sendiri. Tanpa sadar, aku meraih gagang pintu dan membukanya. Apa yang aku lihat di luar membuatku hampir terjatuh. Di depan pintu, hanya ada kegelapan yang begitu pekat, namun ada satu sosok yang berdiri di kejauhan. Seorang wanita berpakaian putih, wajahnya tampak kabur, tidak jelas, namun matanya terlihat sangat jelas.
Ada kekosongan di dalamnya, seperti ada sesuatu yang mengerikan yang ingin keluar. Wanita itu semakin mendekat, langkahnya tidak menyentuh tanah, seolah dia terbang. Wajahnya kini semakin jelas terlihat, dan senyumnya, senyum yang begitu menyeramkan, terlihat sangat tidak manusiawi. Dia menatapku, matanya yang kosong seperti menghisap seluruh kehidupanku. "Siapa? Siapa kamu?" tanyaku dengan suara bergetar, namun tidak bisa berlari. Wanita itu berhenti tepat di depan pintu, tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan penuh kebencian. Lalu, tiba-tiba dia membuka mulutnya, dan dari dalam mulutnya terdengar suara yang sangat mengerikan, seperti ribuan suara bercampur jadi satu, berteriak meminta sesuatu. "Jangan dengarkan dia," kata Pak Danu dengan suara yang penuh ketakutan. "Dia adalah salah satu dari mereka. Jangan sampai kalian mendekatinya." Wanita itu akhirnya mundur beberapa langkah, lalu menghilang dalam kegelapan malam. Suasana kembali menjadi hening, tetapi ketegangan itu masih tetap ada. Apa yang baru saja kami saksikan? Kami tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir di Karangsari. Jika kami tidak menemukan cara untuk keluar, kami akan terjebak di sini selamanya. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari apa yang bisa kami bayangkan telah mulai memburu kami. Aku melihat ke arah Bu Sarti dan Pak Danu, yang kini tampak lebih cemas dari sebelumnya. "Kita harus pergi sekarang juga," kata Arga, suaranya penuh dengan urgensi. "Sebelum semuanya terlambat." Pak Danu mengangguk perlahan. "Kalian tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Itu bukan pilihan." Kami semua terdiam. Tubuh kami menegang seketika saat suara jeritan itu terdengar. Jeritan itu bukan hanya sekedar suara ketakutan, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di luar sana, jauh dari jangkauan kami. Kami berdiri di tengah ruang tamu yang gelap, wajah kami pucat, tubuh kami gemetar, berusaha untuk mencerna semua yang telah terjadi. Pak Danu dan Bu Sarti sudah berusaha keras untuk menenangkan kami, namun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semakin lama kami berada di sini, semakin kuat rasa bahwa kami tidak akan pernah bisa keluar dari desa ini. "Apa yang sedang terjadi, Pak Danu?" tanya Risa dengan suara yang nyaris bergetar. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kan?" Pak Danu menatap kami dengan ekspresi penuh kesedihan, seperti seseorang yang sudah lama mengetahui nasib kami, namun tak bisa melakukan apapun. "Kalian sudah terlalu dekat," katanya pelan. "Jiwa-jiwa yang terperangkap, mereka tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Aku merasa ketegangan semakin meningkat. Tidak ada tempat yang aman di desa ini. Setiap sudut tampak seperti terperangkap dalam kegelapan yang lebih dalam. Bahkan udara pun terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang tidak bisa kami lihat, tetapi bisa merasakan keberadaan kami. Kami saling berpandangan. Suara ketukan itu semakin cepat, semakin keras. Kami tahu suara itu datang dari luar. Tapi tidak ada yang berani untuk membuka jendela dan melihat siapa yang ada di luar sana. Suara itu berhenti seketika, digantikan dengan suara bisikan yang lembut namun penuh ancaman, terdengar seperti suara dari dalam tanah, berbaur dengan suara angin. "Kalian tidak bisa pergi. Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Aku merasa tubuhku membeku. Kami sudah terjebak. Desain takdir ini sudah menyambut kami dengan tangan yang tak terlihat, menarik kami semakin dekat dengan kegelapan yang mengerikan. "Pak Danu, apa yang harus kita lakukan?" teriak Arga dengan suara penuh keputusasaan. "Kenapa kita tidak bisa pergi?" Pak Danu tidak menjawab langsung. Wajahnya semakin tegang, seolah dia sedang berpikir keras. "Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Kalian sudah berada di jalur yang salah. Satu-satunya cara untuk keluar adalah menghadapi mereka." Aku merasa jantungku berdebar lebih cepat. "Maksud Pak Danu, kita harus melawan mereka?" tanyaku. "Melawan? Tidak. Kalian tidak bisa melawan mereka. Mereka sudah lama terperangkap. Apa yang kalian hadapi sekarang bukan hanya roh biasa. Itu adalah kutukan dari masa lalu, dari perbuatan yang tidak bisa dimaafkan." Bu Sarti menundukkan kepala, air matanya jatuh. "Aku tidak pernah bisa meninggalkan desa ini, meskipun aku ingin sekali. Ada yang mengikatku di sini, dan jika kalian melanjutkan perjalanan, kalian akan merasakannya juga." Kami terdiam, merasakan setiap kata Bu Sarti masuk ke dalam hati kami,
menambah berat beban ketakutan yang kami rasakan. Apakah ada harapan untuk keluar dari sini? Suara itu semakin mendekat, hampir seperti sesuatu yang berjalan menuju kami. Tiba-tiba, di tengah kegelapan malam, kami melihatnya. Sebuah sosok yang tampak berjalan dari arah ladang, perlahan mendekati kami. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan gelap yang bergerak dalam kabut. Kami bertiga mundur, tetapi ada perasaan aneh yang mengikat kami di tempat. Seolah-olah tanah ini tidak membiarkan kami pergi, seolah ada sesuatu yang menarik kami untuk tetap tinggal. "Ini, dia!" teriak Risa dengan suara penuh ketakutan. "Orang yang kita lihat tadi malam. Itu dia." Kami tidak bisa bergerak, tubuh kami seperti membeku di tempat. Sosok itu semakin mendekat, semakin nyata, hingga akhirnya berhenti tepat di depan kami. Wajahnya kini lebih jelas. Wajah seorang pria yang tampak seperti sudah lama mati. Kulitnya yang kering, tubuhnya yang kurus, membuatnya terlihat lebih seperti mayat hidup yang bangkit dari kubur. Pria itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Suara yang tidak bisa dijelaskan, seperti ribuan suara yang terperangkap bersama. "Pergilah!" teriak Pak Danu. Suaranya panik. "Jangan biarkan dia mendekat." Tapi kami sudah terlambat. Sosok itu sudah terlalu dekat, dan kami merasa tubuh kami tidak bisa bergerak, seolah kami telah diserang oleh sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kami bayangkan. Suara itu datang dari tanah. Tanah di sekitar kami mulai berguncang, seolah ada sesuatu yang sedang terbangun. Kami berlari sekuat tenaga, berlari menuju pintu depan, berusaha keluar dari rumah yang terasa semakin menyesakan. Kami berlari tanpa tahu arah. Hanya satu hal yang kami tahu, kami harus keluar dari sini, atau kami akan menjadi bagian dari kutukan desa ini. Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah berat yang mengikuti kami dari belakang. Kami tidak berani menoleh, hanya berlari dengan cepat, berharap bisa menemukan jalan keluar dari Karangsari yang terkutuk ini. Kami berlari tanpa tahu arah. Hanya satu hal yang kami tahu, kami harus keluar dari desa ini sebelum semuanya terlambat. Namun, semakin lama kami berlari, semakin kami merasa seolah-olah kami terjebak dalam lingkaran tak berujung. "Apa yang terjadi, Pak Danu?" teriak Arga dengan napas terengah-engah. "Kenapa kita terus berlari? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pak Danu tampak gelisah, wajahnya cemas. "Kalian harus mendengarkan saya," katanya sambil berlari. "Karangsari bukan hanya sekedar desa biasa. Ini adalah tempat yang terkutuk, dan kalian sudah terlalu dalam terlibat." Kami berlari lebih cepat, merasa semakin tercekik oleh kabut yang semakin tebal dan suara-suara aneh yang semakin mendekat. Kami tahu bahwa sesuatu mengawasi kami, sebuah kekuatan gelap yang tidak bisa dijelaskan. "Apa yang dimaksud dengan terkutuk?" tanya aku dengan suara gemetar, tetapi ada perasaan bahwa kami semua sudah tahu jawabannya. Pak Danu akhirnya berhenti, wajahnya terlihat sangat serius. Karangsari dibangun di atas tanah yang tidak seharusnya dihuni. Pada tahun 1965, desa ini menjadi tempat pembantaian besar. Mereka yang mati di sini tidak hanya dibunuh, mereka dikuburkan tanpa penghormatan. Banyak dari mereka yang masih terjebak, menunggu untuk membalas dendam. Aku merasa tubuhku kaku mendengar kata-kata itu. Kami sudah mendekati pusat desa, dan atmosfernya semakin menyesakan. "Jadi, ini bukan hanya soal roh-roh yang terperangkap, kan?" tanya Risa, suaranya penuh ketakutan. "Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini." Pak Danu mengangguk perlahan. "Ada kekuatan yang lebih gelap di balik ini, sesuatu yang lebih dari sekedar pembunuhan. Mereka yang mati di sini, jiwa-jiwa mereka dipenuhi dengan kebencian, dan kebencian itu telah menguatkan kutukan ini. Mereka tidak akan membiarkan kalian pergi. Tapi kita harus keluar," teriak Arga. "Kita harus melakukan sesuatu." Pak Danu menggelengkan kepala. "Tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka sudah mengikat kalian ke dalam kutukan ini. Tidak ada jalan keluar dari Karangsari." Kami semua terdiam, mencoba memahami kata-kata Pak Danu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari belakang kami. Suara langkah kaki berat yang bergerak cepat, semakin mendekat. Kami mulai berlari lagi, tetapi kali ini, ketakutan kami semakin nyata. Sosok-sosok yang kami lihat sebelumnya kini semakin jelas, semakin banyak, dan mereka mulai mengejar kami.
Pak Danu menoleh ke belakang dan berteriak, "Jangan berhenti, jangan biarkan mereka mendekat." Tapi kami sudah tidak bisa lagi. Ketegangan semakin memuncak, dan rasa takut mulai melumpuhkan kami. Sosok-sosok itu semakin dekat, langkah mereka seolah menggerus tanah. Mereka tidak berjalan, mereka melayang, seperti hantu-hantu yang ingin mengikat kami dengan kebencian yang telah lama terkubur. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang familiar, suara wanita yang pernah kami dengar sebelumnya. "Kalian tidak bisa lari, kalian akan menjadi bagian dari kami." Kami semakin terjebak, tidak ada jalan keluar. Kami berlari semakin cepat, tetapi semakin kami berlari, semakin kami merasa seperti melawan angin yang semakin kencang. Pak Danu menoleh lagi ke kami, wajahnya serius. "Kalian harus tahu satu hal, Karangsari bukan sekedar kutukan biasa. Itu adalah perangkap yang diciptakan oleh kekuatan yang lebih besar. Kita harus menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat." "Di sini," kata Pak Danu, "ini adalah tempat yang harus kalian temui. Disinilah kunci untuk mengakhiri semuanya." Kami berdiri di depan bangunan itu. Kami tahu kami tidak bisa mundur lagi. Kami harus menemukan jawaban yang akan memberi kami kesempatan untuk keluar dari sini. Pak Danu mendekati buku itu dan mulai membaca dengan suara lirih. "Ini adalah kitab yang mengandung sejarah Karangsari. Ini adalah ritual yang bisa menghentikan kutukan ini, tetapi hanya jika dilakukan dengan cara yang benar." Kami semua terdiam, mencoba mengerti apa yang dikatakan Pak Danu. "Jadi, kita harus melakukan ritual ini?" tanya Risa, suaranya penuh keraguan. Pak Danu mengangguk. "Kalian harus memanggil mereka yang terperangkap, menyelesaikan apa yang belum selesai. Hanya dengan memberi mereka kedamaian, kalian bisa memutuskan kutukan ini." Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah kaki yang berat lagi, semakin mendekat. Kami tahu, waktu kami hampir habis, kami tidak punya banyak waktu. Kami harus melaksanakan ritual itu, dan kami hanya bisa berharap bahwa itu akan berhasil. Tetapi apakah ini terlalu terlambat? Pak Danu menatap kami dengan wajah serius. "Kalian harus siap. Ritual ini bukan hal yang mudah. Kalian tidak hanya akan berhadapan dengan roh-roh yang terperangkap, tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ini adalah ujian terakhir." Aku merasakan jantungku berdebar lebih cepat. "Apa yang harus kami lakukan, Pak Danu?" tanyaku, berusaha menenangkan diri meskipun ketakutan mulai merayapi setiap inci tubuhku. Pak Danu mengarahkan pandangannya pada buku besar di depannya, kemudian mulai menjelaskan dengan suara yang berat. "Ritual ini harus dilakukan dengan ketulusan. Kalian harus membuka gerbang bagi mereka yang terperangkap, membebaskan jiwa mereka dari beban kemarahan yang mereka bawa. Tetapi hati-hati, jika kalian gagal, kalian akan terperangkap bersama mereka." Risa menggenggam tanganku, tampak gelisah. "Bagaimana jika kita tidak bisa melakukannya?" tanya Risa, suara penuh kecemasan. "Apa yang akan terjadi pada kita?" Pak Danu menghela napas panjang, lalu menatap kami dengan tatapan penuh makna. "Kalian akan terperangkap di sini, seperti mereka. Kalian akan menjadi bagian dari kutukan ini." Kami semua terdiam sejenak, merasakan betapa seriusnya keadaan ini. Kami harus sukses, atau kami akan menjadi bagian dari desa ini selamanya. "Ini adalah simbol dari alam antara hidup dan mati," kata Pak Danu, menunjuk ke gambar yang digambar di lantai. "Kalian harus berdiri di atasnya, dan memanggil mereka dengan kata-kata ini." Pak Danu menunjukkan beberapa kalimat dalam bahasa yang tidak kami mengerti. "Kalian harus mengucapkannya dengan keyakinan, karena kata-kata ini akan membuka gerbang bagi mereka yang terperangkap. Jangan ragu." Kami berdiri di atas simbol tersebut, bergantian memegang lilin dan dupa, kemudian mulai mengucapkan kata-kata itu. Setiap kata terasa semakin berat, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang menunggu di baliknya. Saat kami mulai mengucapkan kata-kata tersebut, kabut di luar semakin tebal. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari balik dinding, seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar. Aku merasakan udara berubah menjadi dingin, sangat dingin. Suara bisikan yang kami dengar sebelumnya kini semakin jelas, dan terasa begitu dekat, seolah ada ribuan jiwa yang terperangkap di sekitar kami. "Kalian tidak bisa melarikan diri," bisik suara itu. "Kami sudah menunggu terlalu lama." Kami semua menutup mata,
berusaha untuk tetap fokus pada ritual ini. Namun, suara itu semakin mengganggu, semakin keras. Kami hampir tidak bisa mendengar suara satu sama lain. Tiba-tiba, suara jeritan yang sangat keras menggelegar, mengguncang dinding-dinding rumah. Kami merasakan tanah di bawah kami bergetar, dan tiba-tiba, sosok-sosok itu mulai muncul dari kegelapan, melayang ke arah kami dengan wajah yang penuh kebencian. Ada puluhan, bahkan ratusan, sosok yang tampak seperti orang-orang yang pernah hidup di desa ini, tetapi kini wajah mereka penuh dengan luka, kulit mereka hangus, dan mata mereka kosong. "Jangan berhenti," teriak Pak Danu, dengan suara penuh kepanikan. "Kalian harus terus mengucapkan kata-kata itu. Jangan biarkan mereka menghentikan kalian." Kami berusaha sekuat tenaga untuk tidak berhenti, meskipun ketakutan kami semakin memuncak. Sosok-sosok itu semakin mendekat, wajah mereka semakin jelas, penuh dengan kemarahan dan penderitaan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, sosok pria itu melayang ke arahku, matanya menatap tajam ke arahku. "Kalian akan ikut bersama kami," katanya dengan suara yang berat, mengerikan, dan penuh kebencian. Aku berteriak, merasa tubuhku seolah tertarik ke dalam kegelapan. Tetapi Risa dan Arga segera memegang tanganku, menarikku kembali ke dalam lingkaran. "Jangan berhenti. Ingat ritual ini," teriak Risa. Kami terus mengucapkan kata-kata itu, meskipun rasa takut membuat tubuh kami gemetar. Dan kemudian, tiba-tiba, semuanya berhenti. Sosok-sosok itu menghilang dalam sekejap, suara jeritan dan bisikan mereda, dan kabut yang menyelimuti desa itu mulai menghilang. Pak Danu berdiri di belakang kami, wajahnya terlihat kelelahan. "Kalian berhasil," katanya dengan suara penuh kelegaan. "Kalian telah membebaskan mereka." Jiwa-jiwa yang terperangkap akhirnya mendapatkan kedamaian. Tapi aku merasa ada sesuatu yang masih tidak beres. Meskipun suasana menjadi tenang, ada perasaan bahwa kami belum benar-benar aman. "Apa sekarang kita bisa pergi?" tanya Arga, suara masih penuh dengan keraguan. Pak Danu menatap keluar jendela, ke arah desa Karangsari yang tampak hening. "Mungkin. Tetapi ada satu hal yang kalian harus tahu, kutukan ini akan terus ada, meskipun kalian telah membebaskan mereka. Karangsari tidak akan pernah kembali seperti semula." Kami semua terdiam, meresapi kata-kata itu. Meskipun kami berhasil melewati ritual yang mengerikan, kami tahu bahwa desa ini tetap menyimpan rahasia yang lebih gelap lagi. Pak Danu menatap kami dengan wajah serius. "Kalian harus siap. Ritual ini bukan hal yang mudah. Kalian tidak hanya akan berhadapan dengan roh-roh yang terperangkap, tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ini adalah ujian terakhir." Aku merasakan jantungku berdebar lebih cepat. "Apa yang harus kami lakukan, Pak Danu?" tanyaku, berusaha menenangkan diri meskipun ketakutan mulai merayapi setiap inci tubuhku. Pak Danu mengarahkan pandangannya pada buku besar di depannya, kemudian mulai menjelaskan dengan suara yang berat. "Ritual ini harus dilakukan dengan ketulusan. Kalian harus membuka gerbang bagi mereka yang terperangkap, membebaskan jiwa mereka dari beban kemarahan yang mereka bawa. Tetapi hati-hati, jika kalian gagal, kalian akan terperangkap bersama mereka." Risa menggenggam tanganku, tampak gelisah. "Bagaimana jika kita tidak bisa melakukannya?" tanya Risa, suara penuh kecemasan. "Apa yang akan terjadi pada kita?" Pak Danu menghela napas panjang, lalu menatap kami dengan tatapan penuh makna. "Kalian akan terperangkap di sini, seperti mereka. Kalian akan menjadi bagian dari kutukan ini." Kami semua terdiam sejenak, merasakan betapa seriusnya keadaan ini. Kami harus sukses, atau kami akan menjadi bagian dari desa ini selamanya. "Ini adalah simbol dari alam antara hidup dan mati," kata Pak Danu, menunjuk ke gambar yang digambar di lantai. "Kalian harus berdiri di atasnya, dan memanggil mereka dengan kata-kata ini." Pak Danu menunjukkan beberapa kalimat dalam bahasa yang tidak kami mengerti. "Kalian harus mengucapkannya dengan keyakinan, karena kata-kata ini akan membuka gerbang bagi mereka yang terperangkap. Jangan ragu." Kami berdiri di atas simbol tersebut, bergantian memegang lilin dan dupa, kemudian mulai mengucapkan kata-kata itu. Setiap kata terasa semakin berat, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang menunggu di baliknya. Saat kami mulai mengucapkan kata-kata tersebut, kabut di luar semakin tebal. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari balik dinding,
seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar. Aku merasakan udara berubah menjadi dingin, sangat dingin. Suara bisikan yang kami dengar sebelumnya kini semakin jelas, dan terasa begitu dekat, seolah ada ribuan jiwa yang terperangkap di sekitar kami. Kalian tidak bisa melarikan diri, bisik suara itu. Kami sudah menunggu terlalu lama. Kami semua menutup mata, berusaha untuk tetap fokus pada ritual ini. Namun, suara itu semakin mengganggu, semakin keras. Kami hampir tidak bisa mendengar suara satu sama lain. Tiba-tiba, suara jeritan yang sangat keras menggelegar, mengguncang dinding-dinding rumah. Kami merasakan tanah di bawah kami bergetar, dan tiba-tiba, sosok-sosok itu mulai muncul dari kegelapan, melayang ke arah kami dengan wajah yang penuh kebencian. Ada puluhan, bahkan ratusan, sosok yang tampak seperti orang-orang yang pernah hidup di desa ini, tetapi kini wajah mereka penuh dengan luka, kulit mereka hangus, dan mata mereka kosong. "Jangan berhenti," teriak Pak Danu, dengan suara penuh kepanikan. "Kalian harus terus mengucapkan kata-kata itu. Jangan biarkan mereka menghentikan kalian." Kami berusaha sekuat tenaga untuk tidak berhenti, meskipun ketakutan kami semakin memuncak. Sosok-sosok itu semakin mendekat, wajah mereka semakin jelas, penuh dengan kemarahan dan penderitaan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, sosok pria itu melayang ke arahku, matanya menatap tajam ke arahku. "Kalian akan ikut bersama kami," katanya dengan suara yang berat, mengerikan, dan penuh kebencian. Aku berteriak, merasa tubuhku seolah tertarik ke dalam kegelapan. Tetapi Risa dan Arga segera memegang tanganku, menarikku kembali ke dalam lingkaran. "Jangan berhenti. Ingat ritual ini," teriak Risa. Kami terus mengucapkan kata-kata itu, meskipun rasa takut membuat tubuh kami gemetar. Dan kemudian, tiba-tiba, semuanya berhenti. Sosok-sosok itu menghilang dalam sekejap. Suara jeritan dan bisikan mereda, dan kabut yang menyelimuti desa itu mulai menghilang. Pak Danu berdiri di belakang kami, wajahnya terlihat kelelahan. "Kalian berhasil," katanya dengan suara penuh kelegaan. "Kalian telah membebaskan mereka." Jiwa-jiwa yang terperangkap akhirnya mendapatkan kedamaian. Tapi aku merasa ada sesuatu yang masih tidak beres. Meskipun suasana menjadi tenang, ada perasaan bahwa kami belum benar-benar aman. "Apa sekarang kita bisa pergi?" tanya Arga, suara masih penuh dengan keraguan. Pak Danu menatap keluar jendela, ke arah desa Karangsari yang tampak hening. "Mungkin. Tetapi ada satu hal yang kalian harus tahu, kutukan ini akan terus ada, meskipun kalian telah membebaskan mereka. Karangsari tidak akan pernah kembali seperti semula." Kami semua terdiam, meresapi kata-kata itu. Meskipun kami berhasil melewati ritual yang mengerikan, kami tahu bahwa desa ini tetap menyimpan rahasia yang lebih gelap lagi. Pak Danu memegang sebuah benda kecil yang tampak seperti batu hitam, yang ia keluarkan dari sakunya. "Ini adalah batu penyeimbang. Batu ini akan menghancurkan energi gelap yang mengikat tempat ini," katanya dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan. Aku menatap batu itu dengan perasaan campur aduk. Batu kecil itu tampak tidak berbahaya, namun aku tahu bahwa itu adalah satu-satunya harapan kami untuk mengakhiri kutukan ini. "Bagaimana cara kerjanya, Pak Danu?" tanyaku, suara bergetar. Pak Danu menatap batu itu sejenak, lalu mengangkatnya ke udara. "Kita harus meletakkannya di pusat altar ini. Ketika batu ini menyentuh tanah, energi gelap yang ada di sini akan terpecah. Namun, proses ini tidak akan mudah. Setiap kekuatan yang ada di sini akan mencoba untuk menghentikan kita." Aku merasa hatiku berdebar. Jika ini gagal, kami semua akan terperangkap di tempat ini selamanya. Kami tidak punya pilihan lain. Suara gemuruh itu semakin keras, dan tiba-tiba tanah di sekitar altar mulai bergetar. "Mereka tahu kita datang," kata Pak Danu dengan suara tegang. "Kekuatan ini sudah bangkit, dan mereka akan berusaha menghentikan kita." Risa menggenggam tanganku dengan erat, wajahnya tampak cemas. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya, suara bergetar. "Jika kita gagal, mereka akan menghancurkan kita, bukan?" Pak Danu mengangguk. "Kalian harus menjaga agar batu itu tetap berada di pusat altar. Jangan biarkan ada yang menghalangi jalan kalian. Aku akan melindungi kalian, tetapi kalian harus fokus." Kami mengangguk, meskipun rasa takut mulai merayapi kami.
Kami tahu ini adalah ujian terakhir. Kami harus berhasil. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di depan kami. Sosok-sosok itu, yang dulu terperangkap dalam kutukan, kini tampak lebih nyata. Mereka melayang dengan tatapan kosong, tubuh mereka terdistorsi, dan suara mereka bergema dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bisik suara yang dalam, menggetarkan dinding rumah. Kami merasa tubuh kami seperti tertarik ke dalam kegelapan. Setiap langkah yang kami ambil terasa semakin berat, seolah-olah tanah itu mencoba menahan kami di sini selamanya. Pak Danu berteriak, "Jaga batu itu. Jangan biarkan mereka menghalangi kita." Dia melangkah maju, menghadap salah satu sosok itu, dan mengangkat tangannya. Sebuah cahaya terang memancar dari tangannya, menciptakan perisai yang memantulkan bayangan gelap itu menjauh. Aku dan yang lain melangkah maju, terus mengarahkan langkah kami ke pusat altar, di mana batu itu harus ditempatkan. Namun, kabut semakin tebal, dan suara bisikan semakin keras. Sosok-sosok itu berteriak, mencoba menggoyahkan kami. Mereka ingin kami menyerah. Aku merasakan sesuatu menarikku ke bawah. Tiba-tiba, tanah di bawah kakiku terbuka, dan aku jatuh ke dalam kegelapan. Aku berteriak, tetapi suara itu tertelan oleh keheningan yang dalam. Aku merasa seolah-olah ada tangan dingin yang menarikku ke dalam bumi. Aku berusaha untuk bergerak, namun tubuhku seperti terhimpit oleh kekuatan yang lebih besar. "Risa! Arga! Pak Danu!" teriakku, namun suara itu tenggelam dalam gemuruh tanah yang terus bergemuruh. Pak Danu berlari ke arahku, menatapku dengan cemas. "Jangan berhenti. Kalian harus terus berjuang. Batu itu harus diletakkan di altar." Aku melihat Risa dan Arga yang juga berjuang untuk keluar dari bayangan gelap yang mencoba menelan mereka. Tetapi kami tahu, hanya dengan menempatkan batu itu di altar, kutukan ini bisa dihancurkan. Begitu batu itu menyentuh tanah, terjadi ledakan cahaya yang sangat terang, membuat seluruh rumah bergetar. Semua sosok gelap itu berteriak, menghilang satu persatu, dan suara gemuruh itu perlahan mereda. Namun, meskipun kami bisa merasakan energi gelap itu mulai hilang, ada perasaan aneh yang tetap mengintai. Sesuatu yang masih belum selesai. Kami semua terdiam, merasakan kelegaan yang begitu besar, tetapi ada sesuatu yang aneh di udara. Sesuatu yang kami rasakan, tapi tak bisa kami lihat. Pak Danu menatap ke sekeliling, dengan ekspresi yang penuh waspada. "Jangan terlalu cepat merasa lega. Kita belum selesai. Meskipun kita telah menghancurkan sumber kutukan, kekuatan yang ada di sini belum sepenuhnya hilang." Aku merasa tubuhku gemetar. "Apa maksudnya, Pak Danu?" tanyaku, dengan suara yang pelan. Pak Danu menghela napas panjang. "Karangsari adalah tempat yang penuh dengan kekuatan gelap. Kita hanya menghancurkan satu bagian dari kutukan ini. Masih ada lebih banyak yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar berakhir." Kami semua terdiam sejenak, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Meski energi gelap yang sebelumnya menguasai tempat itu mulai memudar, kami bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang masih mengintai. Tanah yang kami pijak masih terasa bergemuruh, seakan menahan kami di sini. "Pak Danu," Arga bertanya dengan suara khawatir, "apakah kita benar-benar aman? Kenapa perasaan ini tidak hilang?" Pak Danu memandang kami dengan tatapan serius. "Karangsari bukan hanya sekadar desa. Ini adalah tempat yang terhubung dengan kekuatan gelap yang jauh lebih tua. Apa yang kita hadapi di sini bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan hanya dengan satu ritual. Kita baru saja membuka satu pintu, tetapi ada lebih banyak lagi yang terkurung di sini. Ini belum selesai." Aku merasa ketakutan kembali merayapi tubuhku. "Jadi, kita harus berjuang lebih keras lagi?" tanyaku, dengan suara yang bergetar. Pak Danu mengangguk pelan. "Ini adalah pertarungan yang tak akan berakhir hanya dengan satu langkah. Kita harus menggali lebih dalam dan menemukan akar dari semua kutukan ini." Namun, sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, kabut kembali muncul dengan cepat, lebih tebal dari sebelumnya. Kami tidak bisa melihat jalan di depan kami, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari jauh, seolah ada sesuatu yang mendekat dengan sangat cepat. "Tidak, ini tidak bisa terjadi lagi," teriak Risa, suaranya panik. "Kita harus keluar dari sini, Pak Danu. Kita harus pergi."
Pak Danu tampak berpikir keras. Kalian belum bisa keluar begitu saja. Jika kita pergi tanpa menyelesaikan semuanya, kalian akan terus terjebak dalam kutukan ini selamanya. Aku merasakan tubuhku semakin lelah. Sejak kami memasuki rumah ini, tak ada satu detik pun yang terasa damai. Setiap langkah terasa semakin berat, dan setiap bayangan di sekeliling kami semakin menakutkan. Apakah ada akhirnya? Ataukah kami akan terperangkap selamanya? Kami tiba di sebuah ruangan yang berbeda. Dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan tua yang aneh, yang tampaknya menggambarkan sejarah desa ini. Lukisan-lukisan itu menunjukkan sosok-sosok yang tampak terperangkap, menjerit dalam kegelapan. Sesuatu yang sangat menyeramkan. Pak Danu menghentikan langkahnya dan memandang lukisan-lukisan itu dengan ekspresi serius. Ini adalah bagian yang terlupakan dari sejarah Karangsari. Lukisan-lukisan ini menggambarkan mereka yang terperangkap di dalam kutukan ini sejak lama. Mereka tidak hanya menjadi roh yang terperangkap, tetapi bagian dari kekuatan yang mengikat desa ini. Aku menatap lukisan-lukisan itu dengan cemas. Wajah-wajah dalam lukisan itu tampak hidup, menatap kami dengan penuh kemarahan dan kebencian. Aku bisa merasakan ketegangan meningkat, seperti ada kekuatan yang mencoba menguasai kami. Suara itu datang lagi, suara yang menggetarkan, seakan sesuatu yang besar sedang bangkit dari kedalaman tanah. Kami merasa semakin terpojok. Di saat yang sama, sosok-sosok gelap kembali muncul, namun kali ini mereka tampak lebih kuat, lebih menakutkan. Pak Danu mengangkat tangannya, menciptakan sebuah perisai energi yang menyelubungi kami. Jangan biarkan mereka mendekat. Fokuskan energi kalian pada batu itu. Kita harus menghancurkan inti dari kekuatan ini. Risa menggenggam tangan Arga dengan erat, sementara aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketakutan mulai menguasai diriku. Kami tahu bahwa kami harus menyelesaikan ritual ini, tetapi semakin lama semakin jelas bahwa kami sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Pak Danu menatap ke sekitar, matanya penuh kekhawatiran. Ini adalah manifestasi dari kutukan yang mengikat desa ini. Mereka akan terus mencoba untuk menghentikan kita. Kita harus mengungkap apa yang benar-benar ada di balik semua ini, dan menghancurkannya sebelum terlambat. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar dari setiap sudut. Kalian tidak bisa menghancurkan kami. Kami adalah bagian dari tanah ini. Kami adalah darah Karangsari. Kami semua terdiam, merasakan kata-kata itu meresap ke dalam diri kami. Karangsari bukan hanya tempat. Ia adalah entitas. Sesuatu yang hidup dan mengikat kami dengan kekuatan yang tak terlihat. Aku merasa jantungku berdegup semakin cepat. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Pak Danu menghela napas panjang. Kita harus menemukan sumber dari kekuatan ini. Sumbernya berada di bawah tanah, di bawah desa itu sendiri. Kita harus pergi ke sana dan menghancurkan inti dari kekuatan ini. Jika tidak, kita tidak akan pernah bisa bebas. Pak Danu menatap pintu itu dengan cemas. Ini adalah pintu menuju inti dari segala kutukan yang ada di Karangsari. Di bawah sini, kalian akan menemukan apa yang sebenarnya mengikat desa ini, dan mengapa kita semua terperangkap di dalamnya. Aku bisa merasakan ketakutan yang semakin dalam. Apa yang ada di bawah sana, Pak Danu? Tanyaku, suaraku bergetar. Pak Danu menghela napas panjang, seakan berat untuk mengungkapkan kebenaran. Di bawah tanah ini, terdapat jejak-jejak sejarah yang terlupakan, sejarah yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Karangsari bukan hanya sekadar desa, tetapi sebuah tempat yang dibangun di atas darah dan penderitaan yang tak terungkap. Apa yang kalian akan temui di bawah sana, adalah inti dari kutukan yang mengikat desa ini. Risa menggenggam tanganku dengan erat. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suara penuh kecemasan. Masuki pintu itu. Tapi hati-hati, jawab Pak Danu. Kita akan menghadapi lebih banyak hal dari yang kita bayangkan. Tapi jika kita berhasil menemukan sumbernya, kita bisa mengakhiri semuanya. Di dalam, lorong itu terasa semakin sempit. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari kedalaman tanah. Aku bisa mendengar suara-suara bisikan yang seakan datang dari segala arah, namun tak ada yang tampak. Hanya ada kami, melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Ini semakin aneh, kata Arga, suaranya penuh ketegangan.
Apakah kita benar-benar siap menghadapi apapun yang ada di depan? Pak Danu mengangguk. Kita tidak punya pilihan lain. Setiap langkah kita membawa kita lebih dekat ke kebenaran, dan semakin jauh dari ancaman yang mengikat kita di sini. Tiba-tiba, kami sampai di sebuah ruangan besar yang tampaknya lebih kuno dari segala yang pernah kami lihat sebelumnya. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol yang tak dikenal. Simbol yang tampaknya menghubungkan tempat ini dengan sejarah kelam Karangsari. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar yang tampak sangat tua, dengan darah yang mengering di atasnya. Inilah tempatnya, bisik Pak Danu. Disinilah semua kutukan itu dimulai. Aku merasa mual melihat altar itu. Darah yang mengering, simbol-simbol yang terpahat dengan kasar di dinding, semuanya seperti mengundang kegelapan untuk datang lebih dekat. Pak Danu melangkah maju, mengangkat batu penyeimbang yang kami bawa, dan meletakkannya di atas altar. Begitu batu itu menyentuh permukaan altar, sebuah gelombang energi yang sangat kuat terpancar, membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Di saat yang sama, suara-suara bisikan semakin keras, seperti teriakan yang datang dari kedalaman bumi. Sosok-sosok gelap mulai muncul dari bayang-bayang, tubuh mereka terdistorsi dan wajah mereka dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Ini adalah kekuatan yang mengikat Karangsari. Mereka bukan hanya roh, tapi entitas yang hidup dari penderitaan dan darah yang tertumpah di sini, kata Pak Danu dengan suara yang keras, mencoba menenangkan kami. Jangan mundur, teriak Pak Danu. Kalian harus tetap berdiri. Kekuatan ini hanya bisa dihancurkan jika kita bersatu. Risa menggenggam tanganku lebih erat, dan aku bisa merasakan ketegangan di seluruh tubuh kami. Kami semua berdiri, berusaha untuk tetap kuat meskipun ancaman itu semakin nyata. Tiba-tiba, salah satu sosok itu mengangkat tangannya, menciptakan sebuah gelombang gelap yang sangat kuat. Gelombang itu menghantam kami, membuat tubuh kami terlempar ke belakang. Aku merasa tubuhku dihantam sesuatu yang tak terlihat, seolah-olah dunia ini menjadi begitu berat. Pak Danu menatap kami dengan mata penuh tekad. Kalian harus kuat. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini kalau kita tidak mengalahkan mereka. Kami semua mengangguk, berusaha untuk tetap fokus meskipun tubuh kami terasa sangat lelah. Tanah terus bergetar, dan suara bisikan semakin keras, mencoba memecah konsentrasi kami. Kami tahu bahwa jika kami gagal sekarang, semuanya akan berakhir dengan tragis. Pak Danu berdiri di depan kami, tangannya mengeluarkan energi terang yang membentengi kami dari serangan-serangan gelap yang datang. Setiap kali gelombang kegelapan menghantam kami, perisai energi itu sedikit demi sedikit mulai memudar, seolah kekuatan Pak Danu tidak cukup untuk menahan serangan-serangan tersebut. Kami tidak bisa terus seperti ini, teriak Arga. Tubuhnya terjatuh ke tanah akibat serangan keras dari salah satu sosok. Kekuatan Pak Danu saja tidak cukup untuk melawan mereka. Aku merasakan tubuhku sangat lelah, namun aku tahu, kami tidak bisa menyerah. Kami harus melawan, karena jika kami gagal, seluruh desa ini akan terkutuk selamanya. Pak Danu, apa yang harus kita lakukan? Aku bertanya dengan suara yang nyaris putus asa. Apakah ada cara lain untuk mengalahkan mereka? Pak Danu menggeram, wajahnya penuh ketegangan. Hanya ada satu cara, kita harus menghancurkan inti dari kekuatan ini. Batu penyeimbang itu adalah kunci, tetapi kita perlu lebih dari itu. Kita harus memanggil energi dari tanah itu sendiri untuk menetralkan kekuatan yang ada. Energi tanah? Tanya Risa, suaranya penuh kebingungan. Apa maksud Pak Danu? Pak Danu mengangguk, matanya penuh tekad. Kekuatan yang mengikat Karangsari adalah bagian dari tanah itu sendiri. Kita harus menyatukan energi kita dengan tanah, dan menghancurkan inti kutukan yang ada di bawah sini. Tapi kita harus sangat hati-hati. Jika kita salah langkah, kita bisa melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Aku memandang Pak Danu, yang kini mulai menggali energi dari tanah dengan tangan terbuka. Kita harus melakukannya sekarang, kata Pak Danu dengan suara berat. Satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan memanggil energi yang lebih besar dari kekuatan gelap ini. Bersatu dan fokuskan energi kalian pada batu itu. Kami semua berusaha untuk tetap berdiri, meskipun tubuh kami terasa hampir tak mampu bergerak. Setiap serangan dari sosok-sosok gelap semakin kuat, dan kami tahu bahwa waktu kami semakin sedikit. Kami harus bertindak cepat. Pak Danu menutup matanya, memusatkan konsentrasi.
Fokuskan energi kalian pada tanah. Rasakan tanah ini, rasakan kutukan yang ada di bawah kita. Hanya dengan memanggil kekuatan tanah ini, kita bisa menghancurkan mereka. Tiba-tiba, tanah di bawah kami mulai bergetar lebih hebat. Seperti ada kekuatan besar yang bangkit dari kedalaman bumi. Kegelapan yang mengelilingi kami semakin pekat, tetapi cahaya dari batu penyeimbang memberi kami harapan. Semua perasaan takut, cemas, dan ragu kami mulai berubah menjadi tekad yang lebih kuat. Sekarang, teriak Pak Danu. Kami semua mengangkat tangan, mencoba menyatu dengan energi tanah yang terasa begitu kuat. Aku bisa merasakan kekuatan itu mengalir melalui tubuhku, menghubungkanku dengan tanah yang penuh dengan rahasia kelam itu. Kekuatan yang begitu besar, begitu mencekam, dan begitu penuh dengan penderitaan. Kami harus melawan kekuatan ini. Kekuatan ini harus dihancurkan, teriak Pak Danu. Kita harus memecahkan inti kekuatan itu. Dengan segala kekuatan yang kami miliki, kami menyatukan energi kami, menciptakan gelombang besar yang melesat menuju sumber kekuatan gelap yang menguasai Karangsari. Tanah itu bergetar dengan sangat hebat, dan sosok-sosok gelap mulai terpecah. Tubuh mereka menghilang satu persatu. Namun, ada satu sosok yang tetap bertahan, sosok yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan dari yang lainnya. Sosok itu tampak seperti seorang manusia, namun wajahnya penuh dengan kebencian yang mendalam. Ia menatap kami dengan mata yang berkilat, dan suara yang mengerikan keluar dari mulutnya. Tidak akan ada yang bisa menghancurkan kami. Kami adalah darah Karangsari, dan kami akan tetap hidup, teriak sosok itu dengan suara menggelegar. Kami tahu bahwa ini adalah perlawanan terakhir. Jika kami gagal, kutukan ini akan mengikat kami selamanya. Pak Danu menggertakkan giginya. Kita harus mengalahkan mereka dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Fokuskan seluruh energi kita pada inti kutukan ini. Kami mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa, bersatu dalam satu tujuan, menghancurkan inti dari kekuatan yang mengikat Karangsari. Kami tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan jika kami gagal, kami akan terperangkap di sini selamanya. Pak Danu berdiri di depan kami, matanya terpejam rapat, mencoba mengumpulkan semua energi yang bisa ia salurkan ke dalam pertarungan terakhir ini. Kita tidak punya waktu lagi, katanya dengan suara yang berat. Kita harus mengakhiri ini sekarang. Aku bisa merasakan udara semakin padat, hampir seperti sesak napas. Kegelapan yang mengelilingi kami semakin mencekam, sementara sosok besar itu mulai bergerak lebih dekat. Mata merahnya menatap tajam penuh kebencian. Sosok itu tertawa, suaranya menggelegar, membuat tanah bergetar lebih hebat lagi. Kalian pikir kalian bisa menghancurkan kami begitu saja? Kalian adalah bagian dari kami. Karangsari adalah rumah kami. Kalian akan selamanya terjebak di dalamnya. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rasa takut menyelimuti hatiku, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat, keinginan untuk melawan. Kami tidak bisa menyerah sekarang. Kami telah terlalu jauh. Pak Danu, teriak Risa, suaranya penuh kekhawatiran. Kita tidak bisa melawan ini sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Pak Danu membuka matanya perlahan. Kalian harus menggabungkan kekuatan kalian dengan batu penyeimbang itu. Hanya dengan menyatu, kita bisa menghancurkan inti kekuatan ini. Aku bisa merasakan arus energi yang mengalir melalui tubuhku. Batu penyeimbang itu, yang semula terasa ringan, kini begitu berat, seakan mengandung seluruh kekuatan Karangsari. Bersama-sama, bisikku, berusaha menenangkan diriku. Kita harus fokus. Kita bisa menghancurkan ini bersama. Sosok besar itu berteriak marah, tubuhnya berputar-putar, melepaskan gelombang energi gelap yang luar biasa kuat. Namun, kami tak mundur. Kami harus bertahan. Dengan tangan kami yang terangkat, cahaya dari batu penyeimbang semakin bersinar terang, menyatu dengan tanah yang ada di bawah kami. Perlahan, sosok itu mulai terpecah. Sosok-sosok gelap lainnya juga semakin pudar, menyatu dengan tanah, seperti terhisap ke dalam pusaran energi yang kami ciptakan. Sekarang, teriak Pak Danu, matanya penuh tekad. Hancurkan inti kutukan itu. Kami berusaha semaksimal mungkin, mengarahkan energi kami ke satu titik di pusat kekuatan gelap itu. Semua perasaan takut yang kami rasakan, semua penderitaan yang kami alami, disalurkan melalui batu penyeimbang,
dan dalam 1 detik yang menegangkan, kekuatan yang mengikat Karangsari itu mulai melemah. Kegelapan yang menguasai Karangsari akhirnya runtuh. Sosok besar itu, yang sebelumnya tampak begitu kuat, kini semakin melemah dan akhirnya hilang dalam ledakan cahaya yang sangat terang. Semua menjadi hening. Tanah yang sebelumnya dipenuhi dengan energi gelap kini kembali tenang. Kami berdiri, tubuh kami gemetar, tetapi rasa lega mulai mengalir dalam diri kami. Pak Danu menghela napas panjang. "Kita berhasil," katanya dengan suara rendah. Kami semua saling menatap, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kutukan yang telah mengikat Karangsari selama bertahun-tahun kini akhirnya hancur. Kami tidak lagi terjebak dalam sejarah kelam yang mengerikan itu. Pak Danu tersenyum lelah. "Karangsari akhirnya bebas," katanya. "Kita berhasil. Tetapi kita harus ingat, sejarah seperti ini jangan pernah dilupakan. Jangan biarkan kegelapan kembali datang." Aku mengangguk. Kami akan terus mengingat semuanya. Apa yang telah terjadi di sini, dan bagaimana kita melawannya. Risa menggenggam tanganku, dan Arga menepuk bahuku. Kami tahu, perjalanan ini telah mengubah kami selamanya. Karangsari kini bebas dari kutukan yang mengikatnya. Tapi kami tahu, di setiap sudut dunia ini, ada banyak sejarah yang terpendam, dan mungkin, hanya sedikit yang tahu bahwa di suatu tempat yang jauh, ada kisah-kisah yang akan terus mengingatkan kita pada betapa kuatnya kegelapan yang pernah ada. Cerita ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami. Ingatlah, setiap desa, setiap kota, memiliki rahasia yang terkubur dalam sejarah. Waspadalah terhadap kegelapan yang mungkin tak pernah kita lihat. Karangsari telah bebas, tetapi sejarahnya akan tetap hidup dalam ingatan kami selamanya.